Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita dalam pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita secara daring ya. Yaitu hari ini kita akan membahas mengenai, kalau masih ingat, ya kemarin kita sudah membuat fungsi kuadrat ya. Buat persamaannya, sekarang kita ke subbab yang terakhir yaitu penerapan fungsi kuadrat. Nah, kira-kira apa aja ya penerapan fungsi kuadrat itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, salah satu contohnya ini, saat kalian bermain bola, lempar bola ya, pernah main ya. Nah, lemparan bola itu ternyata itu sebuah fungsi kuadrat yang bisa kita hitung menggunakan rumus fungsi kuadrat. Ya, bagaimana penerapannya? Kita langsung saja belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan baca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan membahas satu saja, yaitu mengenai soal bola. Yuk, kita baca, kita cermati dulu soalnya. Suatu bola dipukul ke atas sampai ketinggian H meter dan ditentukan oleh rumus H sama dengan 20T dikurangi T kuadrat dalam waktu T detik. Sampai sini paham? Belum? Yuk kita cermati kembali soalnya. Diketahui apa? Nah, diperhatikan. Ternyata bola dipukul dengan ketinggian H meter dan waktunya adalah T detik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Di sini simbolnya ketinggian adalah H. Nah, bukan T ya, tapi H. Jadi kata H ya, bahasa Inggris. H meter. Dan waktu T, kata time, yaitu T detik, T, waktu T, ketinggian H. Dengan rumus, yaitu apa ini? Iya, ternyata ini adalah sebuah fungsi kuadrat, yaitu H sama dengan 20T dikurangi T kuadrat. Tapi dalam variabel H dan T. Bisa sampai sini. Nah, kita ilustrasikan ke lebih mudah. Seorang anak melempar bola ke atas nih ya, berarti melempar bola. Nah, bola dilempar kira-kira seperti ini bola ini, dan pasti bola tersebut akan mencapai sebuah titik yang di atas puncaknya. Nah, terus bola itu turun kan ke bawah. Nah, ini adalah set. Ini maksudnya melengkung dengan baik ya. Nah, ini adalah sebuah fungsi kuadrat. Nah, kita bisa menggunakan fungsi kuadrat. Tadi rumusnya apa? Dirumuskan. H sama dengan H sama dengan 20T dikurangi T kuadrat. Nah, kita punya rumus ini. Bisa dulu ya. Nah, ini fungsi kuadrat, Bu. Iya, karena ada T kuadratnya. Ya, kita rubah yang mudah seperti umumnya. Berarti kita punya negatif T kuadrat ditambah 20T. Kita rubah posisinya aja. Negatif T kuadrat di depan ya. Negatif T kuadrat ditambah 20T. Nah, dari sini kita tahu ini adalah tadi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat berarti kita bisa mencari nilai A, B, C-nya. Yuk, coba kita cari nilai A-nya. A itu di depannya T kuadrat, ada negatif ini. Berarti negatif, negatif 1. Kemudian B-nya, di depannya T yaitu 20. Oke, C-nya ada nggak C? Di sini ada bilangan? Nggak ada, berarti C-nya adalah 0. Ingat ya, fungsi kuadrat. Selanjutnya, kita ke soal pertanyaannya. A. Tentukan tinggi bola
setelah 5 detik. Kita ditanya, berapa sih tinggi bola setelah dilempar 5 detik? Nah, kira-kira berapa tingginya? 5 detik. Yuk, kalau ini nggak usah pakai ini ya. Kita masukkan saja ini soal yang mudah yang A. Kita tadi tahu rumus fungsinya yaitu H dalam T, yaitu 20T dikurangi T kuadrat. T-nya diketahui, T itu tadi apa? Waktu. Waktunya berapa? 5 detik. Nah, ganti saja. Waktunya itu 5 detik. Maka nanti kita akan tahu ketinggiannya hanya berapa. Saat T-nya kamu ganti 5. Ganti T-nya dengan ini. 20 kali T. T-nya adalah 5. Dikurangi T kuadrat. T kuadrat T-nya 5. Berarti 50 kuadrat. 20 kali 5. 2 kali 5. 10 kali tambahin 0, ya 100. Dikurangi 5 kuadrat, 25. Sama dengan 100 dikurangi 25, ya 70. Nah, kita tahu hanya ternyata 75 dalam apa tadi ya, meter. Nah, ubah kembali ke dalam soal cerita, yaitu jadi tinggi bola tersebut setelah 5 detik adalah berapa tingginya? Ya ini 75 dalam apa? Meter satuan. Nah, untuk A bisa tinggal kalian memasukkan nilai T-nya. T itu adalah waktu. Berapa detik sih? Nah, nanti kita tahu berapa tinggi bolanya. Sama untuk yang A? Oke. Next yang B. Yuk kita coba yang B. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai bola tersebut. Tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu apa? Yuk kita ingat kembali. Maksimum berarti dia berada di puncak. Puncaknya misalnya ini. Nah, kira-kira berapa sih tingginya ini? Saat dia mencapai maksimum ini, bolanya di tengahnya di puncak-puncaknya. Di puncak. Nah, berapa tingginya? Nah, yuk, bagaimana cara mencari tingginya? Nah, kita kaitkan. Tadi ini soal fungsi kuadrat ya. Nah, kita tahu fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Itu adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Namun, dalam soal ini, variabel diganti. Y itu adalah H. Sedangkan ini, tadi jadi apa? Ini ya, negatif T kuadrat ditambah 20T. Nah, hanya di sini adalah wakil Y. X-nya ini dibagi oleh T. T ya. Kita melihat keterkaitannya. Nah, itulah yang akan kita pakai. Nah, nanti saat yang ditanya H adalah tinggi maksimum, maka yang dipakai adalah Y. Y di titik puncak, YP. Kemudian ini T. Nanti saat ditanya waktu maksimum, maka yang dipakai adalah X. Pakai rumus X di titik puncak. Ya. Yuk, maksudnya gimana Bu? Yuk, kita lihat tinggi maksimum. Nah, baca ya. Kita kerjakan bersama. C tadi yang ditanya adalah H max, ketinggian maksimum. Maka pakai rumus ini Y, yaitu pakai rumus Y di titik puncak YP. YP rumusnya apa? Yaitu D per negatif 4 kali A. Nah, rumus lagi. YP ingat ya, D dibagi negatif 4 per A. Negatif 4 kali A. Kemudian ganti lagi D tadi apa? Diskriminan ya, masih ingat? Ya, B kuadrat dikurangi 4 aja per negatif 4 kali A. Nah, sudah tahu tadi nilai ABC-nya? Sudah. Yuk, kita ganti masing-masing ini dengan angka yang sudah kita cari. B-nya adalah 20 kuadrat dikurangi 4
kali A-nya adalah negatif 1. B-nya 0. Dibagi negatif 4 kali negatif 1. Sama dengan, yuk dihitung yuk, hitung ya. 20 kuadrat, 400. Dikurangi, ini berapa ini? 4 kali negatif 1 kali 0. Semua bilangan negatif 0 hasilnya 0. 4 negatif 4 kali negatif 1. Ya, jadi positif. 400 dikurangi 0 ya 400 kan? Nah, ini nggak lupa nih. 400. 400 bagi 4 yaitu 100. Nah, sudah tahu berarti Kmax-nya. Nah, apa ini? Jadi, tinggi maksimum yang dapat dicapai bola tersebut. Nah, bola tersebut adalah ternyata tinggi maksimumnya yaitu 100 meter. Nah, berarti ini 100 meter ya. Nah, ini 100 meter tingginya. Bisa untuk nyari tinggi maksimum. Nah, kemudian yang, oh iya tadi B, mohon maaf. Sekarang yang C ya. Yang C, yuk apa? Pada detik keberapa bola mencapai tinggi maksimum? Ini yang ditanya apa? Detik keberapa? Berarti waktu. Waktu saat dia maksimum. Ada dua caranya. Cara yang pertama, tadi yang ditanya adalah T maksimum. Berarti kita pakai rumus X di titik puncak. X di titik puncak. T adalah X ya. Yuk, pakai rumus X di puncak yaitu negatif B per 2. Nah, masukkan B-nya adalah jadi 20. A-nya adalah negatif 1. Nah, berarti berapa? Negatif 20 dibagi negatif 2. Kali negatif 1, negatif 2. Ya, berapa ini? Nah, coret-coret dengan negatif positif 10. Nah, ternyata waktunya 10. Tapi caranya seperti itu, di buku berbeda. Nah, ini cara yang pertama. Yuk, cara yang kedua. Yang ada di buku kalian. Serah mau pakai yang mana. Nah, kalau di buku, tadi kita tahu tinggi maksimumnya. Syaratnya tadi, sudah tahu tinggi maksimumnya yaitu 100. Maksimumnya 100. H dirumuskan apa tadi? 20T dikurangi T kuadrat. Ini soalnya ya. 20T dikurangi T kuadrat. Kita tahu hanya tadi 100 saat maksimum. Ya. Saat maksimum 100. Maka nanti akan mencapai T maksimum kalau hanya maksimum. Nah, 20T dikurangi T kuadrat. Ini kalau kita pindah ruas ini ke sini jadi positif ya. T kuadrat ditaruh depan dikurangi 20T ditambah 100. Ya, 0. Nah, kita punya apa ini? Persamaan kuadrat. Di subbab yang pertama, berarti yang kita faktorkan. Cari dua bilangan T kuadrat berarti T sama T. Kemudian cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya 100 ditambah hasilnya negatif 20. Ya, berapa? Nah, 10 kali 10 tuh. Tapi kan ditambah nggak negatif 20. Atau negatif 10 kali negatif 10. Ini yang kita tulis yaitu negatif 10 sama dengan 0. Nah, karena sama boleh diambil salah satu. T dikurangi 10 sama dengan 0. Berarti T sama dengan 10. Nah, ternyata sama kan? Nah, pilih yang mana? Terserah. Cara satu atau cara dua. Nah, jadi kita tahu bahwa bola mencapai maksimum pada detik ke 10. Jadi waktunya 10 detik. Nah, ada yang mau ditanyakan?
Ingat tadi mencari H-max pakai rumus CP, mencari T-max pakai rumus XP. Nah, bisa dirubah dulu dalam bentuk umum untuk cari A, B, C. Itu adalah salah satu contoh soal penerapan dalam fungsi kuadrat. Nah, untuk memahamkan lagi, silakan dipelajari, dikerjakan latihan soalnya di buku ya. Selamat belajar, semoga paham. Tetap semangat, tetap bahagia, dan semoga selalu sehat selalu. Sekian dari Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan ya.